Bab 50. Istriku bidadari dadakan. Kok Mas Louis ngak ajak aku ya? Aku kan juga mau liburan. Dasar suami ngak peka, setidaknya walaupun tidak saling cinta tapi kan seorang istri juga ingin dimanja. Kania memanyungkan bibirnya seraya menghentak-hentakkan kakinya keluar dari kamar itu. Sementara di dalam kamar mandi, Louis mengelus dadanya yang berdebar sangat kencang. Ini untuk yang kesekian kalinya, jantungnya seakan ingin meledak saat melihat tubuh Kania yang semakin hari semakin berisi. Usai mandi dan memakai pakaian kantor, Louis pun turun ke lantai 1. Ia langsung menuju ruang makan saat melihat sang istri yang sudah duduk seraya memakan sarapannya. "Maaf ya Mas, saya makan duluan. Anak kamu udah lapar, kalau nunggu dedinya keburu lapar." Kelakar Kania menyengir kuda. Louis begitu gemas. Ia sangkat ingin mencubit pipi Kania dan mencium bibir Kania berkali-kali. Tapi tidak mungkin Louis melakukan hal itu. "Tidak masalah. Lagian saya tidak ingin anak saya kelaparan. Saya tidak masalah," ujar Louis masih dengan sikapnya yang dingin. Kania hanya mengangguk kemudian melanjutkan sarapannya. Saat Louis duduk di sampingnya, Kania pun langsung berdiri dan mengambilkan makanan untuk Louis. "Tidak perlu, saya bisa mengambilnya sendiri," tolak Louis memegang tangan Kania yang sudah mengambil nasi untuk Louis. "Mas, aku ini istri kamu. Ya walaupun pernikahan kita hanya karena anak yang sedang saya kandung tapi saya kan sah istri Mas Louis, jadi saya berhak melakukan tugas saya sebagai istri," ujar Kania tersenyum tulus. Kania pun mengambil makanan yang diinginkan Louis. "Kalau begitu lakukan tugasmu sebagai..." Kania bingung, ia seakan tidak mengerti dengan apa yang dikatakan Louis. Louis yang melihat Kania bingung pun mendekatkan bibirnya ke telinga Kania dan berbisik. Kewajiban seorang istri itu adalah melayani suaminya termasuk melayani di atas ranjang. Kania seketika mematung mendengar ucapan Louis. Beberapa menit kemudian, ia pun segera tersadar dan langsung mengalihkan perhatiannya. "Tetapi kan kita menikah hanya karena anak kita Mas, bukan karena cinta, dan aku tidak mau melakukannya tanpa ada cinta," ujar Kania gugup. Kini giliran Louis yang terdiam. "Bagaimana kalau saya mengatakan saya mencintai kamu, apa kamu akan memberikannya?" tanya Louis menatap dalam bola mata Kania. Louis perlahan mulai menyadari perasaannya kepada Kania selama ini. "Mas, saya tahu Mas Louis tidak pernah mencintai saya, karena di hati Mas Louis hanya ada Alika, dan tidak ada yang bisa menggantikan posisi Alika di hati Mas Louis, termasuk saya, jadi jangan pernah membohongi saya," ujar Kania seraya melanjutkan sarapannya. "Walaupun saya belum bisa memastikan ini cinta atau bukan tapi saya yakin saya memiliki perasaan padamu Kania. Saya selalu nyaman dan tenang berada di dekat kamu," Louis membatin seraya menatap Kania. Usai sarapan, Louis pun berangkat ke kantor, sementara Kania hanya duduk termenung di balkon. Ia masih memikirkan perkataan Louis tadi pagi, entah mengapa ia merasa hatinya begitu bahagia. "Apa Mas Louis benar-benar mencintai aku? Tapi waktu di kantor itu apa? Ah, sudahlah, Mas Louis itu hanya menginginkan bayiku bukan aku. Kamu jangan terlalu pede Kania, jangan." Kania seakan menasehati dirinya sendiri. Ia bertekad jika tidak akan jatuh cinta pada Louis yang nantinya berujung sakit hati. "Darren, kamu pernah jatuh cinta kan? Rasanya bagaimana?" tanya Louis memecah keheningan di dalam ruangan antara dirinya dan Darren. Darren yang sedang memeriksa berkas pun langsung mendongakkan kepalanya dan menatap Louis serius.
Coba kamu ulang pertanyaan kamu itu, seakan tidak percaya. Aku tahu kamu mendengarnya dengan jelas. Ujar Louis menatap jengkel pada Darren. Laki-laki berwajah tampan itu mengangguk kecil kemudian menatap Louis seraya menaikkan kedua alisnya bergantian. Tentu saja aku pernah jatuh cinta, sampai sulit bagiku untuk berpisah jauh darinya walaupun hanya sebentar. Kamu tahu Louis, berada di dekatnya itu aku selalu merasa nyaman dan damai. Perilaku burukku mulai berkurang sejak bertemu dengannya. Tiap kami berpisah aku selalu merindukannya walaupun hanya sebentar saja. Senyumnya dan tawanya adalah bahagiaku. Apapun yang ia inginkan selalu aku lakukan walaupun keinginannya terdengar tidak masuk akal. Tapi sayang, dia hanya setahun menemaniku. Tuhan lebih menyayanginya. Darren tertunduk, mengingat wanita yang sangat ia cintai meninggalkannya untuk selamanya. Sungguh tidak mudah bagi Darren untuk melupakan wanita yang sangat ia cintai, perempuan yang selalu membuatnya tertawa bahagia dengan tingkah lucunya. Alea adalah perempuan cantik berambut pendek dan tinggi semampi. Ia adalah sahabat dari Darren dan Louis. Mereka bersahabat sejak pertama masuk sekolah menengah. Awalnya Darren biasa-biasa saja tapi perlahan-lahan ia nyaman bersama Alea. Ia pun meminta bantuan pada Louis untuk menyatakan perasaannya pada Alea, dan Alea menerima Darren. Sampai suatu ketika, Alika meninggal karena mengalami penyakit kanker. Memaafkan aku Darren, aku tidak bermaksud untuk mengingatkanmu pada Alea. Ujar Louis menepuk pundak sahabatnya. Louis tahu betul bagaimana besar cinta Darren untuk Alea, sahabat mereka sewaktu SMA dulu. Tidak apa-apa, lagian untuk apa kamu mempertanyakan hal itu? Apa jangan-jangan kamu mulai jatuh cinta ya pada Kania? Louis menghela napas pelan kemudian menyandarkan kepalanya. Entahlah Darren, aku bingung, aku tidak tahu. Saat bersama Alika dulu, aku biasa-biasa saja, aku tidak pernah segalau ini, aku nyaman bersama Kania, semua hal yang tidak aku sukai selalu aku lakukan demi melihatnya bahagia, dan saat dia diam, rasanya aku tidak semangat untuk menjalani hari-hari. Setiap dia mengatakan kami menikah hanya karena anak yang ada di dalam kandungnya, hatiku terasa sakit. Apalagi di saat dirinya membatas perpisahan setelah ia melahirkan. Tandas Louis panjang lebar, Darren tersenyum tipis. Ia tahu jawaban atas kebingungan Louis. Kamu telah jatuh cinta Louis, tapi kamu masih berusaha untuk menepisnya. Aku yakin jika kalian berpisah kamu akan seperti orang gila yang akan merindukan Kania. Lihat saja nanti. Dulu kamu hanya tertarik dan tertantang oleh Alika yang tidak tertarik padamu, tapi sekarang kamu benar-benar jatuh cinta. Ujar Darren dalam hati, ia menepuk pundak Louis membuat laki-laki itu menoleh dengan kasar. Tenang Louis, sebentar lagi kamu akan tahu jawaban atas kebingungmu itu. Ucap Darren seraya melanjutkan kegiatannya pada berkas yang bertumpuk di depannya. Bab 51. Sore harinya, Louis pun pulang diantar oleh Darren. Sepanjang perjalanan, mereka berdua hanya diam saja, sampai mobil memasuki gerbang utama. Saat Louis turun, matanya langsung tertuju pada balkon kamarnya, tapi tak melihat Kania ada di sana. Tidak biasanya Kania tidak ada di balkon. Ujar Louis bingung. Pandangannya teralihkan ke taman saat mendengar keributan di sana. Dengan segera Louis ke taman disusul oleh Darren yang juga ikut penasaran. Nona muda jangan bergerak nanti ular itu bisa menggigit nona muda. Teriak seorang pelayan saat Kania berjalan mundur. Louis yang baru sampai seketika terkejut melihat Kania sedang berhadapan dengan ular kobra. Jangan mendekat Mas. Ular itu bisa menyerangmu. Teriak Kania saat Louis berjalan cepat ke arahnya. Louis tidak mendengar,
Ia langsung mengambil sapu yang dipegang oleh pelayan yang berdiri tak jauh darinya, dan mencoba menekan kepala ular itu agar ia bisa menyelamatkan Kania. "Ak!" Kania berteriak kencang saat ular berusaha mematuknya. Dengan sigap, Louis langsung menekan kepala ular itu dan menarik Kania ke dalam pelukannya. Kania yang sangat takut langsung memeluk Louis dengan sangat erat. Darren datang dan langsung menangkap ular itu dan membawanya pergi jauh. "Apa kamu tidak apa-apa, Kania?" Kania menggeleng pelan tapi masih memeluk tubuh Louis. Louis sama sekali tidak menolak tubuhnya dipeluk Kania. "Kalian semua bubar dan tunggu saya 1 jam lagi di ruang sidang," seru Louis dingin. Para pelayan dan penjaga langsung meneguk ludah dengan kasar saat mendengar ruang sidang. Pelayan dan penjaga yang berjumlah 6 orang itu mengangguk dengan tubuh bergetar. Mereka pun pergi meninggalkan kedua majikannya. "Tenanglah Kania, ularnya sudah tidak ada." Louis mengelus pundak Kania. Louis bisa merasakan ketakutan pada Kania terbukti jika tubuh Kania bergetar hebat. "Kamu tidak perlu takut, saya ada di sini. Saya akan melindungi kamu, jangan khawatir." Perlahan Kania melepaskan pelukan dari Louis dan kemudian mengangguk. Setelah Kania sudah merasa tenang, Louis pun membawa Kania ke kamar. "Kamu tunggu di sini dulu, saya mau bicara dengan Darren sebentar tentang pekerjaan besok." Pamit Louis mengelus lembut wajah Kania. Saat ia ingin pergi, seketika Kania menggenggam tangannya. Louis memandang Kania yang juga memandangnya. "Terima kasih Mas, seandainya kamu tidak ada, saya tidak tahu sekarang saya sudah mati atau masih hidup." Kelakar Kania, Louis langsung menunduk kemudian kembali mengelus lembut pipi Kania. "Jangan katakan hal seperti itu lagi. Saya berjanji akan menjaga kamu dan anak saya. Sudah kewajiban saya menjaga kamu. Sekarang kamu istirahat. Saya mau ke bawah dulu." Kania pun mengangguk kemudian melepaskan genggaman tangannya dari Louis. Louis pun keluar dari kamar setelah Kania melepaskan tangannya. Ia langsung menuju ruang kerjanya di mana Darren sedang menunggu. "Bagaimana, apa kamu sudah mendapatkan pelaku yang memasukkan ular ke taman?" tanya Louis langsung pada intinya. "Tidak, sepertinya ular itu masuk sendiri. Aku sudah memeriksa CCTV dan tidak ada hal yang mencurigakan," jawab Darren apa adanya. "Mana mungkin ular itu bisa masuk Darren? Penjagaan sangatlah ketat. Kamu tahu sendiri kan? Mansion ini juga dikelilingi oleh tembok, bagaimana mungkin ular itu bisa masuk?" Louis dan Darren saling pandang. "Kecuali ada musuh dalam selimut," ujar kedua laki-laki tampan itu bersamaan. "Kamu tahu kan apa yang harus kamu lakukan?" tanya Louis yang langsung diangguki oleh Darren. Setelah berbincang-bincang Darren pun pamit pergi. Sementara Louis berjalan ke ruang sidang, ruang yang selalu pelayan katakan ruang neraka. Siapapun yang masuk ke ruang sidang itu akan mendapatkan masalah besar. Para pelayan dan penjaga begitu ketakutan saat suara sepatu terdengar berjalan ke sana. Keringat dingin sudah membanjir tubuh mereka, menghirup udara pun seakan sangatlah sulit. Brak! Keenam orang yang sedang berada di ruangan itu terlonjat kaget saat pintu ditendang dari luar. Dengan tubuh bergetar, keenam orang itu menunduk memberi hormat pada Louis yang baru saja masuk. "Tentu kalian tahu apa yang membuat kalian berada di ruangan ini bukan?" tanya Louis menatap satu persatu wajah menyedihkan di depannya. Keenam orang itu pun mengangguk takut. Louis yang sedari tadi tersulut emosi semakin mendekat dan mengangkat tangannya. Pelak, 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 pelak. Tamparan keras mereka semua dapatkan, laki-laki maupun wanita semua Louis ratakan. Bagi Louis, laki-laki maupun perempuan semuanya sama, mereka semua digaji untuk bekerja dengannya.
Kalian sama sekali tidak berguna, tidak becus bekerja. Apa gaji yang saya berikan untuk kalian kurang sehingga saat nona muda kalian dalam bahaya kalian hanya diam saja? Bentaknya penuh amarah. Keenam orang itu tidak ada yang menjawab. Keluar satu kata saja dari salah satu dari mereka, nyawa mereka akan jadi taruhannya. Pengawal masuk. Teriak Louis dengan lantang. Dua orang laki-laki yang berdiri di balik pintu langsung masuk. Mereka berdua setengah berbungkuk kita memberi hormat. Kedua pengawal itu pun mengikat tangan dan kaki keenam insan itu. Tak ada yang berani memberontak sama sekali. Mereka semua hanya pasrah menerima siksaan dari tuannya. Setelah mereka berenam sudah diikat, Louis mengambil cambuk dan mencambuk mereka bergantian. Suara rintihan dan minta ampun terdengar dari ruangan itu, tapi tuan muda kejam itu sama sekali tak mendengarkan suara kesakitan pelayan dan penjaganya. "Mas Louis, hentikan!" teriak Kania dari ambang pintu. Seketika Louis menoleh dan melihat Kania dengan wajah merah padam. Kania berjalan cepat dan berdiri di depan Louis. Kania merentangkan kedua tangannya menghalangi Louis mencambuk keenam insan yang tak berdosa itu. "Apa yang kamu lakukan, Kania? Kenapa kamu berada di sini? Minggir, saya harus menghukum para manusia yang tidak berguna ini." Kania menolak dengan keras. "Seharusnya saya yang bertanya, Tuan Muda, apa yang Anda lakukan pada mereka?" tanya Kania setengah berteriak. "Apa Anda tahu? Mereka sudah berusaha menolong saya, mereka sudah menyelamatkan nyawa saya, lalu apa yang Anda lakukan? Anda malah menyiksa mereka layaknya binatang, di mana rasa manusiawi dan rasa kasihan Anda? Anda benar-benar kejam." Louis diam saja menikmati Kania yang sedang mengomel. Rasanya Louis sangat ingin tertawa terbahak-bahak melihat Kania yang terus saja mengomel. Bahkan kemarahannya seketika menghilang. "Kalian berdua, lepaskan ikatan mereka!" seru Kania pada kedua pengawal yang berdiri di belakang Louis. Dua pengawal itu saling pandang, mereka bingung harus melakukan apa, mereka takut Louis marah dan berbalik pada mereka. "Lepaskan mereka, dan bawa mereka ke rumah sakit!" seru Louis dengan suara dingin. Kemudian menarik tangan Kania pergi dari sana. Bab 52. Saat mereka sampai di dalam kamar. Mas itu apa-apaan sih? Kenapa Mas Louis malah menyiksa mereka? Mereka itu tidak salah Mas, mereka sudah berusaha menolong saya." "Mas jangan seenaknya menyiksa orang," ujar Kania kesal. Louis tak menjawab, malah dengan santainya melepas pakaiannya dan membuangnya ke sembarang tempat. "Hidup mereka saya tentukan, Kania. Mereka hidup maupun mati itu ada di tangan saya. Mereka bekerja bersama saya dengan gaji yang sangat tinggi, dan hidup mereka taruhannya. Jika mereka membuat kesalahan, mereka harus siap dihukum." Kania menggelengkan kepalanya mendengar ucapan Louis. Ia langsung menarik tangan Louis yang ingin masuk ke dalam kamar mandi. "Hanya Tuhan yang menentukan hidup manusia Mas, bukan kamu. Harta yang kamu miliki sekarang itu hanya titipan dan kapan saja bisa diambil oleh Tuhan. Jangan pernah menyombongkan dengan benda yang kamu miliki, karena di saat kamu mati, hanya kain kafan yang kamu bawa, harta jabatan dan keluarga tidak akan pernah ikut denganmu. Dan doa dari orang-orang yang menghormati dan menyayangimu yang akan menjadi penolongmu. Kalau Mas Louis suka menyiksa sesuka hati Mas Louis, bukannya mereka mendoakan hal baik untuk Mas Louis, mereka malah mendoakan hal buruk untuk Mas Louis," ujar Kania panjang lebar. Kania membalikkan badannya dan keluar dari kamar. Louis terdiam, lah memandang punggung Kania yang semakin lama semakin menjauh. "Bagaimana, apa kalian dari rumah sakit?" tanya Kania saat melihat 4 pembantu masuk. Keempat pelayan itu mengangguk sopan usai membungkukkan badannya. "Sudah Nona Muda,
Terima kasih atas perhatian Nona muda. Kania mengangguk. Maafkan kesalahan suami saya, mungkin tadi dia sangat emosi, jadi berperilaku seperti itu. Nona muda, mungkin Nona muda mengira, Tuan muda sangat kejam dan tidak berperi kemanusiaan, tapi ketahuilah Nona muda, Tuan muda sangatlah baik, hanya saja ia menutupinya, rasa sakit ini tidak seberapa dengan kebaikan Tuan muda pada kami semua. Kania terdiam, ia tidak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh salah satu pelayan itu. Benar Nona muda, jika kita melihat, Tuan muda sangatlah kejam, ia seperti manusia yang bersifat iblis, tapi hatinya seperti malaikat. Sahut salah satu pelayan dari keempat orang itu, Kania hanya mengangguk kemudian keempat pelayan itu pun pamit undur diri. Kania duduk di sofa, ia memikirkan perkataan para pelayan tadi, kemudian ia langsung berdiri dan menaiki tangga satu persatu. Kania membuka pintu dengan pelan, ia mengintip keadaan kamar dan tidak melihat Louis. Kania menghela napas lega kemudian membuka pintu lebar-lebar. "Kamu sedang apa?" tanya Louis saat melihat Kania melihat ke sana kemari. "Ah, astaga, Mas Louis bikin aku kaget saja." Kania terlonjak kaget, ia mengelus dadanya, Louis yang melihatnya hanya tersenyum tipis. "Lagian kamu masuk kamar ngendap-ngendap gitu kayak maling aja." Kekeh Louis menyentil jidat Kania dengan pelan. "Iya, saya mau maling hati Mas Louis." Seketika Kania menutup mulutnya saat menyadari ucapannya, Louis menunduk melihat wajah pucat Kania. "Mau maling hati saya, untuk apa?" tanya Louis tersenyum tipis, sangatlah tipis bahkan Kania pun tak menyadarinya. Itu, maksud saya mau maling hati Mas Louis untuk memaafkan para pelayan itu, kasihan mereka itu tidak bersalah." Ujar Kania gugup. Louis mengangguk-anggukkan kepalanya kemudian menyentuh dagu Kania dan mengangkatnya agar Kania melihatnya dan dia pun bisa melihat wajah Kania dengan jelas. "Kamu serius hanya untuk memaafkan para pelayan itu? Bukan untuk mencuri hati saya agar saya mencintai kamu?" Kania semakin gugup, ia tidak menyangka, perkataan yang tidak ia sadari membuat dirinya terpojok. "Bukan, itu semua untuk para pelayan." Kilah Kania. "Kamu yakin? Kenapa saya agak ragu ya?" Louis makin semangat saja menggoda Kania, yang kini sedang kebingungan mencari alasan. "Iya saya yakin, lagian ngak percaya bener sih, udahlah, saya mau ke kamar mandi." Kania melangkah melewati Louis, tapi seketika ia berhenti saat tangannya dipegang kuat oleh Louis. "Masih bisa nego loh, dengan jawaban kamu." Kania yang sudah sangat kesal langsung menginjak kaki Louis dengan sangat keras, sehingga membuat Louis kesakitan dan melepaskan tangan Kania. "Itu jawabannya," ujar Kania seraya masuk ke dalam kamar mandi meninggalkan Louis yang sedang kesakitan. Mas Louis nyebelin banget sih, ini juga bibir kenapa harus bilang kayak gitu, pasti Mas Louis kepedean tuh. Ujar Kania kesal. Setelah cukup lama di dalam kamar mandi, Kania pun keluar setelah berdebat lama dengan bayangannya di dalam cermin. Ia sangat malu harus bertemu Louis. "Tenang Kania, tenang. Kamu harus bersikap biasa-biasa saja agar Louis tidak selalu mengganggumu." Ujar Kania membuka pintu kemudian keluar. Pandang Kania langsung tertuju ke sofa di mana Louis sedang memandangnya dengan menaikkan alisnya bergantian. "Dasar gila!" maki Kania berlalu dari hadapan Louis. Ia keluar dari kamar itu, tak lama kemudian ia kembali masuk dan menghampiri Louis yang tersenyum menggoda kepadanya. Kania bergidik ngeri,
ia berpikir jika sekarang suaminya sedang kerasukan setan. Makan malam sudah siap, apa Mas Louis akan terus di sini tersenyum tidak jelas, seperti orang kerasukan? Tanya Kania yang sedikit takut dengan tingkah suaminya. Louis yang mendengar pertanyaan Kania tersenyum tipis. Otak liciknya sedang memikirkan rencana jahat untuk mengerjai istrinya. Louis berdiri, dan menghampiri Kania. Louis langsung memasang wajah datar dan menatap tajam pada Kania. Hal itu semakin membuat Kania takut. Saya memang kerasukan sama penunggu kamar ini. Ia ingin makan, tapi hanya ingin memakanmu. Ujar Louis seolah-olah ia benar-benar kerasukan. Ia memandang tubuh Kania dari ujung kaki sampai kepala. Kenapa kamu ingin memakan saya? Dan kenapa Mas Louis tidak pernah bercerita jika kamar ini ada penunggunya? Tanya Kania seraya berjalan mundur. Kania terus mundur dan mencari arah pintu agar ia bisa langsung keluar. Jujur saja ia sangat ketakutan melihat Louis. Karena tubuhmu enak dan lezat, tubuhmu juga sangat nikmat jadi saya menginginkannya. Dan saya melarang Louis untuk menceritakan semuanya padamu karena saya ingin kamu. Louis menahan tawanya yang ingin pecah melihat wajah pucat Kania. Daging saya ngak enak, ngak empuk dan ngak nikmat sama sekali, kamu salah orang. Ujar Kania panik saat punggungnya membentur pintu. Kania meraba gagang pintu kemudian membukanya dan tanpa ancang-ancang ia langsung berlari keluar meninggalkan Louis yang sedang tertawa terpingkal-pingkal. Seraya memegang perutnya yang terasa kram karena tertawa terbahak-bahak, pipinya juga terasa sakit, sungguh Louis sangat puas berhasil mengerjai Kania. Bab 53. Kania terus berlari kecil menuruni anak tangga, ia sangat takut. Kemudian Kania berhenti dan memegang perutnya yang sedikit sakit. Maafkan Momi ya sayang, Momi bukannya takut tapi hanya tidak ingin di dalam kamar bersama ayahmu. Ujar Kania mengelus perutnya yang sedikit terasa sakit karena berlari menghindari Louis yang seperti orang gila. Apa? Mas Louis benar-benar kerasukan atau hanya mengerjaiku? Jika Mas Louis benar mengerjaiku, aku akan membalasnya dengan sangat kejam. Ujar Kania mengeratkan gigi-giginya. Kania berjalan ke sofa dan menjatuhkan tubuhnya di sana, seraya menonton TV kesayangnya. Sementara di atas kamar, Louis masih saja tertawa. Ia benar-benar puas mengerjai Kania. Louis keluar kamar dan menyusul Kania. Kania yang melihat Louis menuruni anak tangga seketika berdiri dan berpindah sofa. Kania masih sedikit takut. Louis Hang melihatnya hanya tersenyum tipis. Kamu kenapa? Seperti abis lihat setan. Tanya Louis pura-pura tidak tahu. Kania hanya tersenyum paksa dan menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, saya hanya ingin minum. Iya saya mau minum. Kania pun bergegas ke dapur untuk menghindari Louis. Ih, Mas Louis ganggu banget sih, orang lagi asik nonton drama Korea kesukaan aku, dia malah datang, ngak tahu apa kalau aku masih sedikit takut. Pekik Kania kesal, ia mengambil air minum dan meneguknya hingga habis. Nona muda. Ah, astaga, kamu membuatku kaget saja. Kania terlonjat kaget, ia mengelus dadanya pelan, pelayan yang membuatnya terkejut seketika meminta maaf. Maafkan saya Nona muda, saya tidak ada niat untuk membuat Nona muda terkejut. Ujar pelayan itu menyesal. Tidak apa-apa. Nona muda kenapa? Seperti ketakutan begitu. Kania mengerutkan keningnya, kemudian menyengir kuda. Emang bener ya kalau di kamar utama ada penunggunya? Tanya Kania pelan, ia takut Louis datang dan menertawakannya. Kening pelayan itu berkerut dalam, mendengar pertanyaan Kania,
ia melihat Kania dari ujung kaki sampai ujung kepala. Maaf Nona muda, setahu saya di mansion ini tidak ada penunggu apapun apalagi di kamar utama. Jika ada yang mengatakan hal itu dia pasti hanya mengerjai Nona muda saja. Kania membulatkan matanya, ia benar-benar tidak percaya jika Louis mengerjainya habis-habisan. Emangnya siapa yang mengatakan seperti itu Nona muda? Gak ada, cuma nanya aja, saya ke depan dulu ya, kalau makan malamnya sudah siap tinggal cari saja di ruang keluarga, saya dan tuan muda ada di sana. Pelayan itu mengangguk sopan, kemudian Kania pun kembali ke ruang keluarga di mana Louis berada. Kania memandang jengkel ke arah Louis. Ia benar-benar tidak terima karena Louis sudah mengerjainya hingga ketakutan setengah mati. Awas aja kamu mas, aku akan membalasmu lebih parah dari ini, tunggu saja pembalasan dari wanita hamil. Ujar Kania dalam hati seraya menjatuhkan bobot tubuhnya ke sofa dengan pelan. Ada apa kenapa wajahmu masang begitu? Tanya Louis melihat wajah masang istrinya. Tidak apa-apa mas. Jawab Kania cuek, Louis hanya mengangguk. Tak lama kemudian pelayan pun datang dan memberitahu jika makan malam sudah siap. Kedua insan beda kelamin itu pun segera beranjak dari sofa dan berjalan ke ruang makan. Seperti biasanya, Kania melanin Louis seperti istri pada umumnya. Ia mengambil makanan dan lauk untuk Louis, setelahnya baru ia mengambil makanan untuknya. Mereka makan dalam diam, hanya bunyi sendok dan garpu yang saling beradu di atas piring. Usai makan, Kania memilih untuk ke kamar lebih dulu, sementara Louis pergi ke ruang kerja untuk menyelesaikan pekerjaannya sebelum besok berangkat ke Cina. Perlahan Kania menjatuhkan tubuhnya di atas ranjang empuknya. Kania melihat ke arah pintu berharap Louis masuk dan berubah pikiran untuk mengajaknya ikut ke luar negeri. Terlebih lagi ia sudah terbiasa dengan kehadiran Louis, bagaimana dia bisa menjalani hari-harinya tanpa. Kenapa ya aku merasa cemas? Aku takut Mas Louis akan macam-macam di luar sana. Bagaimana kalau ada wanita cantik yang menggodanya? Kania menggelengkan kepalanya dengan keras. Kenapa aku berpikir seperti itu, dan kenapa aku harus takut? Toh kami tidak ada hubungan apa-apa, sudahlah Kania tidur ini sudah malam. Kania mencoba memejamkan matanya tapi tak kunjung terpejam, sampai jam menunjukkan pukul 11 malam ia masih terjaga, Louis pun belum kembali dari ruang kerjanya. Karena tidak bisa tidur, Kania pun memilih untuk main HP. Ia memainkan permainan yang biasa ia mainkan, berharap rasa kantuk segera menyerang dan dia bisa tertidur. Ini sangat percuma, aku tak kunjung mengantuk. Ada apa denganku kenapa aku tidak bisa tidur? Kania menyimpan ponselnya, bermain ponsel sama sekali tak membuatnya mengantuk. Kania mengalihkan pandangannya saat mendengar pintu terbuka, dan ia melihat Louis yang baru masuk. Kenapa belum tidur? Ini kan sudah larut malam. Louis yang baru masuk terkejut saat melihat Kania masih terjaga. Ia menghampiri bumil itu dan mengelus kepala Kania dengan lembut. Saya sudah berusaha untuk tidur mas tapi tidak bisa. Saya juga tidak tahu kenapa saya tidak bisa tidur. Keluh Kania. Louis pun ikut baik ke atas ranjang dan membaringkan tubuhnya di samping Kania. Tangannya menusuk ke dalam baju Kania, dan menyentuh perut Kania yang semakin lama semakin membesar. Hal itu membuat Kania sangat terkejut. Tidurlah, saya ada di sini. Seru Louis tersenyum manis ke arah sang istri. Kania pun mengangguk dan membaringkan tubuhnya dengan posisi terlentang. Kania sama sekali tak menolak. Mungkin anaknya ingin dekat dengan sang ayah yang sebentar lagi akan keluar negeri. Dan benar saja, tak lama kemudian, Kania pun tertidur, sampai-sampai terdengar dengkuran halus.
Louis tersenyum, ia menepuk kepalanya dan melihat wajah tenang Kania saat tidur. Rasa nyaman kembali menyeruak dalam hati Louis melihat wajah polos sang istri yang tengah tertidur pulas. Saya belum bisa memastikan ini perasaan cinta atau bukan, tapi tiap kali saya berdekatan dengan kamu saya selalu merasa nyaman dan tidak ingin jauh-jauh dari kamu Kania. Gumam Louis mengelus lembut pipi mulus Kania. Louis memeluk tubuh Kania dengan sangat erat, kemudian mencoba untuk tidur. Tak lama kemudian ia pun tertidur menyusul Kania yang sudah masuk ke alam mimpi. Tanpa mereka sadari, benih-benih cinta sudah tertanam di hati mereka masing-masing. Tinggal menunggu waktu untuk menyadarinya, kata cinta yang tak mungkin akan terjadi nyatanya perlahan mulai terlihat. Bab 54. Pagi harinya, Kania bangun pagi-pagi. Ia ingin menyiapkan pakaian untuk sang suami dan menyiapkan segala keperluan untuk suaminya selama berada di luar negeri. Kania melarang para pelayan melakukannya karena ia ingin belajar menjadi istri yang baik untuk Louis, walaupun hanya sementara. Setelah semuanya sudah siap, Kania melihat jam dan baru pukul 6 pagi, masih ada 2 jam keberangkatan Louis. Kania pun bergegas ke dapur, ia ingin memasak untuk suaminya. Selamat pagi semua. Sapa Kania pada pelayan yang sedang menyiapkan bahan-bahan masakan. Para pelayan sangat terkejut melihat Kania yang pagi-pagi sudah berada di dapur dan masih memakai baju tidur. Selamat pagi Nona Muda. Jawab mereka serempak. Apa Nona Muda membutuhkan sesuatu? Tanya salah satu pelayan yang berdiri di pojok kanan. Kania tersenyum lalu menggeleng. Tidak, pagi ini suami saya akan keluar negeri, jadi saya mau memasak untuknya, jadi kalian hanya perlu menyiapkan bahan-bahan dan bumbunya biar saya yang memasak. Para pelayan saling pandang kemudian meneguk ludah masing-masing, bukannya tidak percaya dengan kemampuan memasak Nona Muda mereka. Tapi mereka sudah diancam oleh Louis untuk tidak membiarkan Kania memasak karena tidak ingin istirahatnya kelelahan dan bisa berakibat pada kandungannya. Saya mohon, mungkin Mas Louis telah mengancam kalian, tapi hanya untuk hari ini, selebihnya saya tidak akan memasak lagi. Saya mohon, saya akan memberitahu Mas Louis nantinya jika ini keinginan saya. Para pelayan pun mengangguk pelan. Walaupun mereka sebenarnya sangat takut jika Louis memecat mereka, tapi mau bagaimana lagi, mereka tidak tega jika melihat Kania memohon. Yes, makasih, kalian memang baik hati, ya sudah sekarang bantu saya menyiapkan bahan dan bumbunya. Pelayan pun mengikuti perintah dari sang majikan untuk menyiapkan bahan dan bumbu sementara Kania memasak bahan mentah yang sudah disiapkan pelayan sebelumnya. Kania memasang dengan sangat lihai, pelayan sampai terkagum-kagum melihatnya. Jika biasanya laki-laki mengatakan tidak ada istri yang sempurna, semua itu bohong karena peringkat itu diduduki oleh Kania. Sudah cantik, tidak sombong, baik hati, suka menolong, pintar memasak dan pintar dalam segala hal, maka nikmat Tuhan yang manakah yang Louis dustakan mempunyai istri seperti Kania. 1 jam lamanya Kania berkutat di dapur hanya untuk memasak makanan yang belum tentu dihabiskan oleh Louis dengan beberapa menu makanan. Kania menepuk tangannya dan melihat makanan yang sudah tersedia di meja makan. Kania tersenyum puas melihat karya tangannya yang diwariskan oleh sang mama, yaitu bakat memasak. Pelayan pun sampai meneguk ludah saking inginnya mencoba masakan Kania yang terlihat sangat enak. Saya mau mandi dulu, tolong kalian bersihkan dapur sebelum tuan muda. Kania yang diangguk oleh pelayan yang berjumlah 5 orang, Kania pun kembali ke kamar dan melihat Louis yang masih tidur. Lebih baik aku mandi lebih dulu, mumpung Mas Louis masih tidur, jadi setelah aku mandi dan berpakaian aku tinggal tunggu dia siap untuk berangkat.
Ujar Kania berjalan ke kamar mandi usia mengambil pakaian ganti. Setelah mandi, Kania berjalan ke arah ranjang. Ia tersenyum manis saat melihat wajah polos dan tampan Louis yang masih tertidur pulas. Kania tersenyum penuh arti. Ia menarik handuk yang sedang membungkus rambut basahnya. Ia kemudian berdiri di atas ranjang dan mengarahkan rambut basahnya tepat ke wajah Louis. Louis yang merasakan air menetes dan mengenai wajahnya seketika membuka mata dan melihat Kania yang sedang tersenyum manis ke arahnya. Louis mendesah kesal dan menarik tangan Kania dan alhasil Kania jatuh dan menimpa tubuhnya. Keduanya terlibat dalam pandang memandang satu sama lain. Mereka seakan lupa jika waktu akan terus berjalan. "Badan kamu berat juga ya?" Ucapan Louis membuat keduanya tersadar. Kania seketika bangkit dari tubuh Louis. "Mas Louis kan yang narik saya, sampai saya terjatuh dan menimpa Mas Louis. Lagian saya berat karena 2 orang, saya dan anaknya Mas Louis. Ini juga baru 2 bulan, belum 8-9 bulan." Kania yang tidak terima pun langsung menjawab. Ia tidak suka jika Louis mengatakan dirinya sangat berat. Kania langsung berdiri dan berjalan ke arah meja rias. "Cepatlah mandi, sekarang sudah jam 7 lewat, nanti Mas Louis terlambat." "Saya Kania." Louis pun turun dari ranjang dan menghampiri Kania. "Terima kasih istriku sayang, kamu memang tidak ada samanya." Ujar Louis mencolek pipi mulus Kania kemudian berlari masuk ke dalam kamar mandi. Kania menatap pintu dengan kesal bersamaan dengan rona merah di wajahnya. Ia menyentuh pipinya yang baru saja disentuh oleh Louis. Entah perasaan apa yang kini Kania rasakan tapi ia sangat senang. Apalagi saat mendengar kata sayang dari mulut Louis. Rasanya ia seperti terbang ke langit ketujuh karena bahagia. Sampai-sampai ia senyum tak pernah pudar di bibir cantiknya. Usai mandi, Louis pun keluar dan memakai pakaian yang telah disiapkan oleh Kania. Louis mendekati Kania dan merebut sisir yang dipegang oleh Kania, dan menyisir rambut panjang Kania. "Tidak usah Mas, biar saya saja, Mas Louis kan mau siap-siap, nanti kita terlambat." Ujar Kania berusaha mengambil sisir yang ada di tangan Louis tapi dengan cepat Louis mengangkat tangannya sehingga Kania tidak bisa mengambilnya. "Biarkan saya saja." Ujar Louis dengan wajah datarnya. Kania menghela napas kasar kemudian duduk. Ia pasrah dengan apa yang Louis ingin lakukan. "Maaf ya Mas, rambut saya terlalu panjang dan terkadang mengganggu Mas Louis di saat tidur. Tapi saya janji saat Mas Louis pulang rambut ini sudah saya potong agar Mas tidak terganggu saat tidur." Ujar Kania saat menyadari Louis terus melihat rambut panjangnya. Memang setiap malam, rambut Kania selalu saja mengganggu Louis. Terkadang Louis sangat kesal saat rambut Kania terbang dan mengenai wajahnya. "Tidak perlu, saya tidak ingin kamu memotong 1 senti pun. Saya suka dengan wanita yang berambut panjang, jadi jangan coba-coba mengguntingnya." Ujar Louis yang terdengar seperti perintah mutlak untuk Kania. Tidak ada bantahan. Sambung Louis saat Kania ingin berbicara. Kania pun kembali diam. Ia juga sangat bersyukur karena Louis tidak menginginkan rambutnya dipotong. Karena ia juga sangat menyukai rambut panjangnya yang sama persis seperti mamanya dulu. Setelah selesai menyisir rambut Kania, Louis langsung membalikkan tubuh Kania sehingga berhadapan dengannya. "Saya butuh imbalan karena sudah menyisir rambutmu." Ujar Louis yang membuat Kania sangat bingung. "Sekarang kamu